Kami tentu punya visi dan misi juga sebenarnya. Ya kan, terus terang aja kalau dari sisi pribadi mungkin waktu itu ada semacam motivasi tersendiri. Apa motivasinya? Bahwa sistem pelaporan yang ada di Kementerian Agama itu bagaimana bisa melompat, karena selama ini mohon maaf Pak ya, yang selalu didengungkan itu kan kementerian sebelah ini kan, seperti itu, kementerian sebelah tempat pelaporannya dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah saya yang mohon maaf belum tadi mungkin saya dari mana gitu kan ini Pak ya, lupa tadi perkenalannya. Saya aslinya dari Garut. Garut itu kalau dari Bandung sekitar 200 km ke arah selatan. Kebetulan saya juga sama di pinggir pantai selatan. Dari kota Garut sekitar 100 km. Home base-nya saya di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Garut Cikle. Itu home base-nya di situ. Di Bandung kita buka kantor di Kota Sumedang untuk sekretariat forum operator. Jadi kegiatannya apa aja? Ya kita curhat aja Pak sebenarnya. 1 kali 24 jam teman-teman hari operator dari mana saja, dari Sumatera, dari Makassar, dari Maluku, sharing juga dengan kita semua, khususnya yang di bawah Kementerian Agama. Motivasinya mungkin visi-visinya bisa di situ. Selain meningkatkan kompetensi operator seperti tadi, karena apa, operator itu harus selalu ditingkatkan kompetensinya. Kita setiap tahun selalu melakukan workshop kegiatan, sudah beberapa kali ini, sudah sekitar 4 tahunan itu ya, 4 kali di Bogor, di Bandung. Kenapa harus ditingkatkan? Seperti disampaikan tadi, operator itu memiliki kedudukan yang memang vital ya, karena sehebat apapun perguruan tinggi kita, ya, secanggih apapun kita melakukan kegiatan tanpa dihadirkan di sistem pelaporan, seakan-akan tidak punya nilai apa-apa, padahal sangat bernilai. Kenapa seperti itu? Menghadapi era zaman 4.0 ya, 4.0 itu sekarang itu semua harus dihadirkan melalui sistem pelaporan yang baik. Karena kadang-kadang begini, kalau saya kan Garut itu di bawah Kopertais 2 ya. Kalau di sana itu suka mengistilahkan begini, kalau operator itu jantungnya perguruan tinggi, kalau Pak Ketua itu kan kepalanya perguruan tinggi. Ketika kepalanya hadir dan jantungnya berhenti, selesainya nggak bisa hidup. Iya, karena seperti itu. Ini gambaran ya, bukan berarti beneran jantung, tapi gambarannya seperti itu. Semua kegiatan aktivitas akademik, baik itu pendidikan, penelitian, pengabdian, semua sudah dilakukan. Saya yakin semua perguruan tinggi melakukan itu, tapi ketika ditanya mana buktinya, tidak hadir di sistem pelaporan, menjadi tidak ada apa-apanya. Semua perguruan tinggi sudah melakukan pendidikannya, praktek pendidikannya, penelitiannya pasti sudah dijalankan. Pengabdian masyarakatnya sudah dijalankan, tapi tidak dilaporkan, nihil lagi. Artinya apa? Artinya mau tidak mau, kalau koordinator Kopertais 2 itu suka mengistilahkan begini, kalau ketua yayasan punya anak gadis, kawinin aja sama menikahkan kan sama operator biar gak kemana-mana gitu. Ya seperti itu ya. Karena begini, SDM operator sudah menjadi rahasia umum. Jadi banyak, tahu saya dari 2018-17 ya, banyak operator itu berganti-ganti Pak.
perguruan tinggi itu sering berganti SDM operator. Kenapa seperti itu? Karena beban kerja untuk operator perguruan tinggi, ya mohon maaf, memang tinggi sekali. Ada kawan yang dulu pernah di MI, di SMP, di SMA itu pengalaman banget di operator SMA. Ketika dihadirkan di operator perguruan tinggi, ya semua anak-anak juga banyak nyerah juga. Kan seperti itu ya. Jadi mohon kalau saya dari tolong ya mendorong, mudah-mudahan bapak-bapak terutama yang ada di sini punya tips khusus untuk biar bagaimana caranya operator itu bertahan dan tetap punya kualifikasi yang baik seperti itu. Itu salah satu yang jadi motivasi lagi. Nah ini kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Beberapa kali kami mengadakan kegiatan di Bandung, di Bogor, di Cianjur. Waktu itu kami juga menghadirkan dari pembicara dari Kemenag, dari Kemdikbud juga. Ya untuk salah satunya tadi bagaimana pemahaman operator itu tetap terupdate. Karena perlu diketahui juga mungkin ya, karena setiap semester itu Pak, sistem aplikasi itu biasanya update. Dari awal itu 2014-15 itu sistemnya itu kan kalau nggak salah 2.0. Itu 2.0. Sekarang udah versi 1.7. Atau saya sudah berapa puluh kali itu sistemnya itu selalu terupdate. Jadi selalu ada perubahan-perubahan kecil dengan sistem itu. Di sini peran operator untuk selalu update. Gimana caranya? Tipnya gampang saja, kasih kuota yang cukup. Karena operator bekerjanya kalau nggak tidur ya kerja. Itu aja sebenarnya. Jadi bapak-bapak jangan heran nanti kalau operatornya minta kuota agak lebih, karena dia harus buka terus. Apalagi di daerah-daerah yang memang sinyalnya agak kurang. Iya, sering banyak ngeluh ke saya juga kan begitu. Kalau sinyalnya agak lambat, gimana Pak solusinya? Ya udah nanti tunggu waktu orang tidur untuk sinkron datanya. Gimana katanya? Ya orang tidur jam berapa? Jam 12, jam 1 ya, kamu update jam 2 malam. Kalau mau data, karena sistem pelaporan itu mengandalkan sinyal yang baik. Ya. Kalau sinyalnya nggak baik sudah jengkel, operator bisa ngaco. Terus kalau saya pribadi pengalaman buruknya udah habis laptop 2 kalau nggak salah. Iya, saya laptop 2 kenapa rusak? Ya saya banting aja. Kenapa? Karena sistem sekarang Pak, mohon maaf, sistemnya sudah menggunakan, kan kalau di Jakarta itu canggih-canggih nih. Komputernya yang harga 15 juta ke atas, yang bikin aplikasi itu orang-orang hebat, yang sistem IT-nya sudah mahal-mahal, diterapkan oleh kita yang di kampung, ya kan? Yang harga laptopnya 3,5 juta, sudahlah ngeheng. Pak ketuanya sudah terus cepat pelaporan gitu. Sedangkan data susah terkirim, kenapa? Seperti tadi itu, karena data dikirim itu bukan 1-2, kalau sekali kirim bisa ribuan data, bisa ribuan karakter yang dikirim. Kalau IT-nya nggak canggih, ya efeknya kena kemana-mana. Terutama untuk perguruan tinggi, operatornya makanya sering berganti-ganti gitu Pak. Karena apa situasi semua, mudah-mudahan nanti di depan hal-hal seperti itu nggak ada. Ya karena itu tadi bagaimana caranya pelaporan ini dikirimkan tepat waktu sesuai regulasi yang ada, ya kan, dengan kualitas yang baik. Karena sistem pelaporan kalau ketika sinkron terputus di tengah jalan harus diulang dari nol. Putus, ulang lagi dari nol. Jadi mau nggak mau memang harus pintar-pintar mencari situasi kapan data dikirim.
Ini kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, salah satunya untuk menunjang bagaimana para operator itu punya support yang secara keilmuan tetap dikembangkan oleh Polri kita. Lanjutkan. Ini yang harus dipahami itu kan begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Kalau sistem pelaporan itu yang paham itu operator, sebenarnya tidak juga harus operator. Semua elemen di perguruan tinggi termasuk yang khususnya yang masuk ke dalam struktur kepemimpinan perguruan tinggi harus paham sebenarnya cara kinerja pelaporan itu. Ya kan? Karena saya pernah ada pengalaman begini. Ada satu perguruan tinggi, wakil ketua satu bidang akademiknya backgroundnya mungkin bukan dari pendidikan. Dia tidak paham bahwa sistem pelaporan itu harus runut. Ya kan itu harus runut, karena ketika kita membuat sebuah pelaporan itu kan tersistem Pak ya, dan nggak bisa lompat. Kita kerjakan dulu nomor 4-nya, nomor 2-nya nanti, nggak bisa. Ya, harus bertahapnya dari pertama dulu. Ada kasus begini. Setiap tahun di sistem itu bikin kurikulum. Di sistem bikin kurikulum. 2020 kurikulum 2020. 2021 bikin kurikulum 2021. Padahal kurikulum itu sebenarnya cukup dibikin satu kali dan diinputkan di sistem. Kan seperti itu. Kurikulum itu kan sudah terstruktur Pak ya. Semester 1 mata kuliahnya ABC 10 mata kuliah, semester 2 terus begitu. Kalau yang nggak ngerti, tidak akademik, ngasih jadwal mata kuliah semester 3 diajarkan di semester 2. Kalau yang akademik yang ngerti mata kuliah di kurikulum itu sudah tersekup semesternya ya, mata kuliah dan semesternya. Mata kuliah bahasa Arab 1 misalkan harus dikasihkan di semester 1, ya kan? Kalau kurikulumnya nggak ngerti, dibikin jadwal mata kuliah bahasa Arab 1 di semester 2. Operator mau input, dia tak bisa input karena di sistem dia sudah di semester 1. Mata kuliahnya dijalankan, UTS UASnya dijalankan, nilainya sudah ada, nggak bisa dilaporkan. Jadi mau tidak mau tadi, walaupun dijalankan sistemnya itu harus terstruktur. Nah seperti itu. Kenapa? Setelah kami beberapa kali melakukan pendampingan teknis dengan teman-teman, karena kita juga sebenarnya setiap hari, hampir setiap hari selalu ada yang sharing gitu Pak ya, sharing dengan ke saya atau ke yang lain. Bagaimana ini, karena situasinya itu memang tadi Pak, di sistem itu kadang-kadang ada hal ini nggak bisa dijalankan apa dulu gitu kan, kok ini nggak muncul apa dulu. Itu memang kebanyakan sebenarnya itu otodidak, karena kalau di bimtek itu kadang-kadang cuma mengajarkan yang global saja, ya kan. Kebanyakan yang kecil-kecil seperti tadi, kasus seperti tadi, itu ya lewat ya sharing saja dengan forum. Yang itu, khususnya dengan saya itu seperti itu. Kenapa ini nggak muncul? Udah ujian skripsi, udah selesai, input nilai nggak bisa. Ini, karena sekarang riwayat pendidikan mahasiswa itu bisa dibaca Pak, ya. Dan itu dihadirkan ke publik. Semua orang bisa baca riwayat pendidikan orang lain. Kenapa? Karena sudah terkoneksi dengan sistem-sistem yang lain. Kalau saya ngaku S3 misalkan S2, NIM-nya sekian, Bapak bisa cek saya itu kan. Riwayat pendidikannya muncul Pak. Stakeholder, pengguna lulusan itu bisa ngecek itu. Ya. Kalau ada yang punya perusahaan atau lulusan dari mana itu dia bisa tahu.
tinggal minta kode perguruan tingginya, minta NIM-nya, atau minta nomor ijazahnya, dia buka ke link sipil, sudah bisa dibuka, sudah bisa diakses. Masuk kuliahnya tahun berapa, lulusnya tahun berapa, jadi itu sekarang semua terbuka. Jadi sistem itu mau tidak mau harus bisa dihadirkan oleh pelaku. Harus bisa. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, tidak boleh ada pelaporan yang terlewat. Setiap semester ada update-nya. Setiap semester ada awal perkuliahan, ada akhir perkuliahan, ada yang disebut checkpoint. Checkpoint 1, ada checkpoint 2. Nanti checkpoint 1 itu dilakukan di awal semester. Dan itu bisa di-print hasilnya, dan itu harus ditandatangani oleh Pak Rektor atau Pak Ketuanya. Operator harus nge-print itu, dikasihkan ini hasil pekerjaan. Itu checkpoint 1 di awal semester. Checkpoint 2 ada lagi di akhir semester. Setelah selesai perkuliahan, dia harus print itu, dan printnya diserahkan ke pimpinan. Jadi sudah terdaftar di situ. Kalau nggak ada checkpoint 1, checkpoint 2, ya Bapak bisa tegur operatornya. Mana pelaporan selesainya di mana? Checkpoint 1-nya dilihat, checkpoint 2-nya dilihat. Itu supaya tadi ada data itu. Kalau enggak, kalau belum menyerahkan disampaikan. Kita sudah tahu kalau ada checkpoint 1, checkpoint 2 di awal dan akhir perkuliahan. Selain itu kita beberapa kali melakukan pendampingan, terutama yang baru-baru, ya, di banyak kasus juga seperti itu, karena sistem pelaporan yang tadi ya membutuhkan pengetahuan, pengalaman, karena semua tadi itu seperti saya sampaikan, kita memang setiap semester Pak ada perubahan kalau ketika update. Ya, ketika update aplikasi itu pasti ada yang berubah. Perubahan itu ya memang nggak pernah disampaikan, karena yang punya sistem itu kan Kemendikbudristek. Ya, yang punya sistem itu Kemendikbudristek. Jadi kita update data itu tidak ada bahwa ini cuma perubahan A, B, C dan lain sebagainya. Tapi cara opsi penyelesaiannya itu sendiri yang harus mencari opsinya. Itu untuk aplikasi-aplikasi. Terus kegiatan yang sudah kita lakukan selain untuk pendampingan masalah pelaporan, kita juga ada semacam menyediakan belangko ijazah juga untuk yang baru-baru mau meluluskan atau mau wisuda, kita juga ada. Terus Pak. Nah ini seperti tadi bahwa bagaimana mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, kita sebenarnya dituntut untuk hari ini mau tidak mau sistem aplikasi yang sekarang itu membutuhkan perangkat yang memang lumayan untuk perguruan tinggi yang baru yang kecil itu agak lumayan tinggi Pak, kan gitu. Bagaimana caranya sistem pelaporan itu bisa cepat, karena ada juga yang orang menggunakan sistem yang lain dibantu, ada alat bantunya. Kalau tadi sistem pelaporan hari ini yang real dari Kemendikbudristek itu Pak ya, itu kan sistemnya manual Pak, satu-satu inputnya. Kalau ada mahasiswa 1000 orang, 1000 nama dia ketik satu-satu, 1000 nama, 1000 riwayat, biodata lengkap, semuanya diinput biodata itu manual. Kalau enggak menggunakan sistem yang lain, ada sistem yang lain untuk bantunya supaya biar cepat. Bagaimana caranya? Yaitu tadi ada seperti OpenBidder dan lain sebagainya. Itu untuk membantu sistem aplikasi yang tadi. Karena yang saya sampaikan tadi, aplikasi itu diinput satu persatu, ya, diinput satu persatu secara manual.
nanti kalau yang dikhawatirkan kalau prodinya banyak, tentu mahasiswanya banyak, waktunya cuma terbatas. Kalau nggak pakai alat atau tool yang lain, itu bisa keteteran juga waktunya, dan kemungkinan salahnya banyak. Karena begini, setahu saya operator itu bekerja kan melewati batas normal, Pak. Kalau input data mahasiswa, nama itu tidak boleh salah, ya. Bukan tidak boleh salah, diusahakan jangan salah. Nama mahasiswa, tanggal lahir, nama ibu itu tidak boleh salah. Ketika dikirimkan data itu dan sudah terkirim, dia akan bisa edit lagi. Kalau sudah ngantuk, huruf A sama huruf S berdekatan, ke klik S-nya bisa salah, satu huruf ya salah. Yang dirugikan siapa? Mahasiswanya. Karena kita punya, terus terang aja, dari program operator punya tanggung jawab moral juga dengan mahasiswa. Karena saya yakin mahasiswa itu harus kita utamakan pendataannya. Karena dia akan ngecek sendiri. Banyak kasus seperti itu dikerjakan. Kalau saya sering komunikasi dengan yang dari Kemdikbud itu, banyak yang perubahan data mahasiswa salah nama, salah tanggal lahir. Kenapa? Karena itu tadi dikerjakan situasi sudah ngantuk, sudah malam. Ketika sudah disinkron, sudah nggak bisa edit lagi. Kalau untuk diedit, proses lagi, waktu lagi. Efeknya ke sana bagaimana? Untuk PIN, karena sistem pelaporan itu terkoneksi dengan sistem yang lain, ya, dengan sistem yang lain. Kalau sekarang mahasiswa itu kita input itu di yang namanya Neopiller. Kalau sekarang, kalau dulu Predikti, Porlab ya, Predikti. Kalau sekarang namanya Neopiller. Itu data mahasiswa perkuliahan diinput di situ semua. Nanti data itu akan terkirim, terkoneksi dengan sistem yang lain. Ya, ada yang namanya admin predikti atau dulu disebutnya Porlab. Sistem pelaporannya Porlab. Kalau sekarang admin predikti itu terkoneksi di situ. Mahasiswa bisa muncul di predikti atau di Porlab setelah diinput di Neopiller. Karena sistemnya ada dua, Pak. Jadi seorang operator itu akan mengerjakan paling enggak beberapa sistem. Ada sistem Neopiller, ada sistem admin predikti, ada sipil, ada PIN. Nah itu operator itu kalau bisa, ya kalau bisa, saya harap bapak-bapak nanti operatornya fokus di bidang itu aja. Karena selama ini pengalaman ada juga operator juga disuruh mengerjakan bidang administrasi lain. Akhirnya yang itu tidak tercover. Ya kan? Karena itu tadi di sistem PIN, penomoran ijazah nasional itu datanya mengambil dari Neopiller. Ya kan? Admin predikti ngambil datanya dari Neopiller. Nah, Neopiller juga mengambil data dari admin predikti. Kalau bapak-bapak sudah punya dosen, nanti inputnya bukan di sistem Neopiller, tapi di admin predikti. Dari aplikasi yang admin predikti itu masuk ke sistem Neopiller. Neopiller itu masuk ke sistem PIN. Dari PIN itu masuk ke sistem sipil. Bapak-bapak, ibu itu kalau mau ngecek ijazah asli dan tidak, buka linknya sipil. Itu, buka linknya sipil di situ, masukin kode perguruan tingginya, masukin kode prodinya, masukin NIM mahasiswa, nama mahasiswa, muncul Pak, diklik langsung muncul. Dan itu open public. Bukan rahasia, itu semua orang bisa akses itu. Nah, makanya tadi bagaimana caranya supaya yang diakses itu bisa
dihadirkan datanya dengan baik melalui operator di admin benedikti maupun di neopiter. Karena tadi sistem terkoneksi. Yang seperti ini. Aplikasi dosen. Ini aplikasi dosen itu diinput di benedikti. Semua data dosen itu diinput di benedikti. Admin benedikti. Mau merubah data dosen, mau input dosen baru, mau perubahan pangkat, jabatan, termasuk serdos itu dari benedikti. Nanti yang dari benedikti itu akan diambil datanya masuk ke feeder. Karena di feeder itu ada yang namanya kelas perkuliahan. Kelas perkuliahan itu isinya apa? Isinya data mahasiswa, data dosen mengajar, dan data mata kuliah di situ. Nah, kalau membuat kelas perkuliahan seperti tadi saya gambarkan, ini lebih ke teknis Pak ya. Datanya diambil dari sistem benedikti kalau untuk dosennya. Di neopiter itu nggak ada kita bisa input dosen, cuma bisa baca aja dan kasih penugasan. Input data dosennya di benedikti. Nah, untuk sinkronisasinya nanti itu terkirim ada yang terkirim, ada yang masuk. Itu ada yang kirim dan masuk. Nanti hasilnya akan dilihat di sipil. Akan terlihat di penomoran ijazah nasional, akan terlihat di sistem akreditasi atau sistem kalau Ban PT, ya. Ban PT nanti Ban PT juga ngambil data dari pelaporan, sama dari pelaporan yang dibuat di feeder dan di admin benedikti. Ban PT ngambil datanya dari situ. Jadi mohon kiranya kalau setiap kegiatan akademik itu dibuatkan pelaporannya, di SK-kan Pak ya. Kalau biasanya kalau di kami itu apapun itu harus ada SK-nya. Karena ketika dilaporkan diminta SK-nya, tanggal berapa, nomor berapa, mau sidang SK sidangnya, mau KKN SK, semua itu ada SK. Ya, jadi operator meringankan pekerjaan operator. Nanti karena operator ketika input itu nomor SK-nya berapa tinggal baca input disalin gitu kan. Hal seperti itu yang sering dilakukan. Nah ini, kalau tadi sekilas yang tadi timeline ya Pak ya, timelinenya. Jadi setiap semester itu pimpinan itu sebenarnya harus menerima laporan dari operator. Laporan timeline 1 dan 2. Karena untuk checkpoint itu, untuk checkpoint 1 dan 2-nya itu bisa di-print nanti akan terlihat. Kalau checkpoint 1 itu hanya 1 lembar. Intinya di situ menggambarkan jumlah mahasiswa yang ada, termasuk mahasiswa barunya. Nanti di checkpoint 2 itu akan terlihat hasil pembelajarannya, termasuk dosennya. Di situ akan berapa orang dosen yang mengajar, berapa mahasiswa yang tidak aktif juga akan terlihat di checkpoint 2-nya. Tapi tadi itu syaratnya semua kegiatan akademiknya dilaporkan oleh operator. Ya. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak sinkron itu sebelum masa pelaporan yang ditutup, karena sistemnya buka tutup Pak. Jadi pelaporan itu hanya dibuka 2 semester, ya 2 semester ke belakang. Jadi kalau hari ini masuk ke tahun akademik 2022 ganjil, yang terbuka ke belakang itu 2021 genap. Yang ganjilnya sudah tidak bisa diakses lagi.
Itu selalu begitu. Jadi mau tidak mau operator harus mengerjakan penginputan data itu sesuai waktu yang sudah dijadwalkan. Karena ketika sudah ditutup, yang mohon maaf, kegiatan-kegiatan akademik seperti input nilai atau penugasan dosen itu nggak bisa diedit lagi, ya, karena sudah tertutup. Mau kalau mau ya harus dibuka pelaporan lampau, prosesnya lagi, berkirim surat lagi, ya kan? Menghubungi tim Pokja Kemenag lagi, dan ya banyak alurnya yang harus dilakukan. Jadi usahakan diarahkan bagaimana SDM operator ini mengerjakan PDDikti itu ya terjadwal sesuai dengan jadwal yang sudah dihadirkan. Cuman kendalanya memang ada. Kadang-kadang operator juga nunggu. Karena kalau begini, ada perkuliahan sudah selesai. 1 bulan, 2 bulan nilai belum setor ke media operator. Problem juga, gitu kan? Padahal waktu pelaporan itu ditutup 2 bulan setelah UAS, misalnya, untuk checkpoint 2. 2 bulan setelah UAS, mau tidak mau nilai itu sudah diinput oleh operator. Artinya apa? Kalau misalnya itu 2 minggu dikasih jeda waktu. 2 minggu setelah UAS, pokoknya dosen harus menyetorkan nilai. Misalkan seperti itu. Kenapa? Karena pengerjaan input nilai pun memerlukan waktu. Nah, jangan sampai operator nunggu nilai, bapak-bapak pimpinan kejar checkpoint 2. Kenapa ini belum selesai? Ternyata nilai itu masuk. Kalau belum masuk gimana? Udah sinkronisasi aja. Ya nggak apa-apa sinkron kirim datanya, nilainya 0 nggak apa-apa, jom lagi. Kalau nilainya kosong, nanti sudah disinkronkan terkirim nilainya 0, mahasiswa itu datanglah perbaikan nilai. Nggak bisa dikerjakan juga karena sistem pelaporan sudah tertutup. Minta lagi pembukaan laporan, waktu lagi. Itu problem di lapangannya seperti itu. Ya. Data untuk input data mahasiswa baru. Mahasiswanya banyak, kalau mahasiswanya di atas 500, bagaimana cara inputnya kalau lama? Mau tidak mau memang harus dengan sistem aplikasi lain. Datanya juga dari bagian akademik lama juga. Operator kena getahnya juga. Kayak gitu. Memang kalau tadi mengistilahkan operator itu jantungnya perguruan tinggi, juga tempatnya operator itu kalau istilah Sunda mah panung leuhanna. Ya gitu. Semua ketumpuk operator. Seakan-akan operator yang tidak bisa bekerja. Padahal operator itu menginput data yang ada. Kalau data tidak ada, apa yang mau diinput? Ya kan gitu. Kadang-kadang ada operator nyari data sendiri, kan gitu. Bagian akademik penerimaan mahasiswa baru, operator itu kan cuma inputnya aja. Kalau dari bagian penerimaan mahasiswa baru tidak memberikan data, gimana? Jadi harus ada sinkron di situ, ya, ada sinkron. Jadi ketika data dibutuhkan, itu data sudah ada. Baik untuk input mahasiswa baru maupun di akhir tadi seperti akhir perkuliahan. Dan itu harus konsisten, Pak ya. Harus konsisten. Karena apa? Karena sekarang sudah terkoneksi dengan yang namanya BAN PT atau SAKTO, sistem pelaporan online. BAN PT itu ngambil datanya dari feeder, dari neofeeder, dan dari admin PDDikti. Karena kalau ini kan hari ini itu sistem BAN PT itu akreditasi. Sistem akreditasi itu kan ada yang ke Lamdi, ada yang Lamemba, ada juga yang tetap masih ada di BAN PT.
Tapi mereka semua ngambil datanya dari sistem pelaporan. Itu. Mereka itu ngambil dari sistem pelaporan dan tadi akan kelihatan mahasiswanya naik turun, lulus tidak, lulus tepat waktu atau tidak akan kelihatan. Ya. Jadi otomatis ketika pelaporan dikerjakan dengan baik, maka penilaian secara online itu akan baik. Ya. Karena sekarang ada yang namanya instrumen pemantauan, Pak, ya. Ada yang IPEPA, instrumen pemantauan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 itu murni mengambil data dari sistem pelaporan. Kalau sistem pelaporannya baik, tidak ada hal-hal yang progresnya terlalu menurun, dia akan lulus di pemantauan tahap 1 dan akan meringankan perguruan tinggi untuk akreditasinya nanti. Ya, karena kalau tahap 1 IPEPA pemantauan 1 tidak lulus, dia diberi tenggang waktu 6 bulan untuk memperbaiki, masuk ke tahap 2. Kalau tahap 2 tidak lulus juga, masuk ke tahap 3 atau akreditasi AL, ya. Itu atau sekarang ke Lamemba atau ke Lamdi. Nah, makanya diusahakan supaya bagaimana pelaporan itu baik supaya kita lolos di pemantauan tahap 1. Usahakan seperti itu. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, bagaimana sistemnya ini, ya, di manajemen pengelolaannya itu saling membantu. Operator menghadirkan data, melaporkan data, bagaimana operator mendapatkan atau memperoleh data itu sesuai dengan timeline yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Karena mungkin ada perbedaan. Kalau secara timeline itu antara Oktober, ya, untuk ini sekedar ilustrasi, setiap bulan Oktober itu timeline berakhir untuk checkpoint 2. Jadi bulan Oktober itu checkpoint 2 itu selesai UAS. Kadang-kadang ada yang UASnya di bulan sebelumnya, 1 atau 2 bulan sebelumnya. Tapi timelinenya di situ. Artinya apa? Artinya kita punya tenggang waktu. Bapak-bapak bisa lihat nanti kalau dibikinkan jadwal akademik paling enggak melihatnya ke sini. Nanti akhir perkuliahan semester 1-nya di bulan Oktober sudah selesai pelaporan. Kalau untuk awal tadi tahap 2 semester 2-nya, yang semester 1-nya berarti di bulan April. Operator di bulan April untuk semester 1 selesai sampai dengan input nilai akhir. Itu harus selalu dibikinkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tadi kembali saya harapkan harus ditunjang bagaimana caranya ya operator itu bekerja bisa maksimal termotivasi. Nah, itu mungkin ya lebih kepada bapak-bapak bagaimana cara memotivasinya. Karena itu tadi dari sekian banyak masalah yang dihadapi operator dengan beban kerja seperti itu, yang mudah-mudahan para pimpinan khususnya itu begini operator itu bagaimana supaya tidak ada keluhan-keluhan seperti tadi, Pak, alatnya kurang lah, ya kan gitu, atau sinyalnya kurang, atau uang kopinya nggak ada. Iya, bisa seperti kan itu. ada amplopnya. Karena kalau operator nggak ngopi, amplop kopenya nggak ada. Kacau. Ya, jangan orang lain. Saya aja mengalami hal seperti itu. Passwordnya ada Ya, gitu. kecil itu loh. Salah ngetik Destiani harusnya Destianti. Kelewat huruf T-nya, Pak, masalahnya 3 bulan nggak selesai. Padahal huruf T doang. Kan gitu. Kenapa? Karena berproses. Ketika perbaikan harus berproses. Harus kirim KTP, harus kirim akta lahir, harus kirim ijazah. Semuanya harus divalidasikan untuk merubah satu huruf aja.
Ya, gara-gara apa? Ya, gara-gara kopi habis. Kan seperti itu. Nah, kurang kopi kan gitu. Ya mohon maaf ya kan. Mudah-mudahan nggak ada lagi hal seperti itu karena kesalahan yang dianggap tidak perlu sebenarnya kan seperti itu. Tapi efeknya tetap ya, untuk hal-hal perbaikan itu memerlukan waktu. Dan kita punya tanggung jawab moral terhadap mahasiswa. Kalau saya selalu begitu. Saya memotivasi anak-anak di forum operator. Kan begini. Kalau di Kemenang itu ada istilah ikhlas beramal. Kan begitu Pak ya? Ikhlas beramal. Saya agak bingung juga kata saya. Kalau mau ikhlas beramal ya sudah jadi marbot masjid aja. Bilang gitu kan. Itu anekdotnya seperti itu. Kan gitu. Jadi pada intinya begitu. Tapi enggak begitu. Saya selalu ngarahin begitu. Kalau Anda para operator bisa menghadirkan data satu orang mahasiswa dengan baik, maka akan menerima kebahagiaan, akan mendapatkan doa dari orang banyak. Karena saya menganalogikan begini Pak, satu orang mahasiswa ketika dia lulus dan datanya dapat dibaca oleh semua orang. Ketika seorang mahasiswa lulus, dia akan memperoleh kebahagiaan yang banyak. Saya selalu motivasi seperti itu. Ibunya senang, bapaknya senang, tetangganya senang, adiknya senang, istrinya senang, semua orang senang ketika mahasiswa itu lulus. Dan semua akan berdoa untuk Anda para operator dengan kebahagiaan ini. Saya seperti itu motivasinya mana. Jangan pikirkan masalah kopi, masalah apa. Ya kalau saya ngomong operator begitu, nggak usah bikin kopi, nggak usah, yang penting Anda ikhlas beramal sudah selesai. Ini loh kebahagiaan yang akan diperoleh. Tapi kalau bicara dengan Bapak, ya mohon maaf saya nanti kopinya tolong hadirkan kan gitu. Siap. Ya kan begitu. Ya mohon maaf ya seperti itu. Karena selalu begitu Pak. Dari saya aktif sebenarnya di operator itu sudah lumayan kan gitu. Di senior kan begitu. Hampir tiap tahun itu selalu ada yang baru Pak. Kalau saya workshop di Bandung itu 50% operator baru semua. Tahun berikutnya workshop lagi, operator baru lagi. Itu problemnya. Ditanya-tanya kenapa? Ya satu, ya mohon maaf mungkin dari sisi penghasilan. Ya kan seperti itu. Dari kesejahteraan kita, ya namanya manusiawi ya, alat seperti itu. Ya akhirnya saya motivasinya seperti itu. Ya sudah, kamu bahagiakan satu orang mahasiswa dan mahasiswa itu akan memperoleh kebahagiaan dari saudara-saudara yang lain. Bayangkan kalau itu baru satu mahasiswa, kalau ada 100 mahasiswa, kalau ada 1000 mahasiswa dan semua mengucapkan terima kasih untuk operator. Itu kira-kira apa lagi ya? Kira-kira untuk sharing sesinya diskusi saja mungkin boleh kan seperti itu. Karena untuk pengalaman yang lain, kalau bicara ngobrol itu kayaknya nggak cukup 1-2 jam. Kadang-kadang masalahnya begini ya. Apapun kendala yang akan ada terkait dengan sistem pelaporan, kami dari forum operator insya Allah selalu membuka waktu, tidak usah sungkan, tidak usah ragu, jam berapa saja kontak. Itu aja Bapak. Dari manapun, dari seluruh Indonesia yang sudah kami rasakan, ya jam berapapun aja, kan gitu. Selalu dijawab, insya Allah, selalu dijawab. Karena terus terang aja kalau saya jam 1, jam 2 kadang-kadang masih melek aja. Ya kalau di sini kan udah malam, di sana masih sore kan begitu. Kalau untuk yang timur lain lagi, kan seperti itu. Itu aja mungkin untuk paparan yang perkenalan dari kami dari forum operator, dan mungkin ada sedikit keluh kesahnya Pak ya, bagaimana menjadi operator. Mohon kami juga mendorong tolong para operator diberikan hal yang lebih supaya itu tadi perguruan tinggi ini bisa eksis hadir di sistem pendataan. Dan karena
apapun prestasinya, apapun keunggulannya tanpa dihasilkan, tanpa bisa diakses oleh orang lain, tidak punya makna yang selayaknya, seperti itu ya. Itu mungkin untuk sharing sessionnya, kurang lebihnya mohon maaf.